Oke, sudah 30, hampir lengkap. Oke, selamat pagi semuanya, anak-anak. Tepuk satu. Selamat pagi. Tepuk satu mana? Tepuk satunya. Langsung tepuk satu. Ayo fokus. Bunda mau tes. Tepuk satu. 1, 2, 3, 1. Tepuk banyak. Tepuk angin. Hush. Hush. Kalau tepuk angin selalu hush, ya. Tepuk angin itu tidak berbunyi. Oke. Baik anak-anak. Oke, kita mulai. Tadi sudah doa ya, tapi kita tetap membuat tanda salib. Bu Nanda ingatkan untuk tanda salibnya dalam bahasa Inggris gitu ya. Oke, bisa? Sudah bisa? Lalu yang pimpin doa belajar, tadi kan doa untuk misa. Doa belajar gimana? Bisa? Siapa yang bisa? Oh, nggak ada. Ya udah deh, Bu Nanda tunjuk siapa ya yang belum pernah memimpin doa sama sekali, doa belajar. Biasanya anak kelas 3A langsung, Bu, saya yang doa. Oh, yang angkat tangan cuma Michelle. Bisa sudah memimpin doa, nak? Belum pernah ya? Oke, Michelle ya. Tanda salibnya pakai bahasa Inggris, Bu Nanda ingatkan, kita doa aja. Oke, Michelle hari ini ya. Oke, next time nanti si Oke, Michelle. My friend, let's pray together. In the name of the Father, In the name of the Father, of the Son, and of the Holy the Holy Spirit. Spirit. Amen. Tuhan Yesus, selamat pagi. Hari ini kami akan belajar agama bersama. Ya Tuhan, tolong lancarkan pembelajaran kami pada hari ini dan lindungilah kami pada pelajaran hari ini ya Tuhan. Amin. Amin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke, thank you Michelle. Ya. Anak-anak pintar semua. Oke, baik anak-anak. Tadi yang baru masuk tadi ya, pas belum dengar suara Bu Nanda beritahukan kita masuk pelajaran baru. Lalu untuk PTS kita hari Senin ya, agama PTS yang pertama. Siapa yang sudah mempersiapkan diri? Materinya sudah Bu Nanda share di GCR. Ya, jangan ada lagi yang bingung, Bu, dari mana Bu bahannya? Mulai dari 1A sampai 2C. Oke, kok banyak yang raise hand? What's up? Ada apa? Siapa yang mau bertanya? Oke, satu-satu. Oke, Felis. You wanna ask me? Oke, silakan bertanya. Aku kepencet. Oke. Gisela? Itu materinya kan sudah Ya, ya, sampai 2C. Sampai Musa. 2C-nya baru kita PH besok ya. Oke? Besok baru. 1A, 1B, 2A, 2B, 2C. Yes. 5 tema. Semuanya sudah kita PH-kan ya, kecuali Musa. Musa besok ya, dan materinya cuma 1. Anak-anak belajar mulai persiapan nyicil. Materinya ambil dari soal-soalnya Bu Nanda pasti ambil dari PH-PH yang sudah kita kerjakan, yang sudah anak-anak kerjakan. Jadi jangan bingung. Ya, bisa lagi dibuka GCR-nya Bu Nanda, di GCR-nya itu lihat penilaian harian, kamu bisa lagi baca-baca soalnya. Oke? Yes, Joshua Michael. Jangan gini ya, dilepas gini. Tangannya dilepas gini. Tangannya taruh di bawah tangan. Tangannya ditaruh. Yes. Oke, terima kasih. Oke, Jocelyn, kamu raise hand. Kenapa, nak? Karena nanti itu soal nilai hariannya itu setiap hari.
Maksudnya setiap hari gimana? Maksudnya KPH-nya setiap hari. pra-PH-nya setiap hari. Yang pra-PH yang mana, Nak? Pra-PH-nya kan setiap ulangan ada pra-PH. Yang kan ada jadwal kan. Itu hari Senin di 12 September. Oh, PH, PTS ya, Nak? Satu A, satu B. Yes. Ya, PTS-nya itu hari Senin, agama tuh setiap hari. Kan PTS seperti biasa setiap hari, hari lain. Bu Nanda hanya mengingatkan yang agama. Agama itu hari Senin. Nggak ada pra PTS, nggak ada, Nak. Belajar sendiri. setiap hari nggak ada. Tidak ada pra PTS, anak-anak langsung belajar. Ya, Lewat LKS. ya betul sekali. Kalau PH kan ada pra PH ya kan, sebelum PH. Kalau PTS tidak ada, anak-anak. Anak-anak cukup belajar yang lain, yang di buku LKS-nya. Oke. Anything else? Ada pertanyaan lagi? No? Leon? Yes, Leona. Ini sekarang buka LKS sama. Ya, oke. Hari ini kita belajar, sudah nggak ada pertanyaan tentang hari ini kita belajar. Udah Anda mau tes semangatnya dulu. Tepuk beat one sekali lagi, tepuk beat one. Beat one ya, gampang kan? Beat one. Beat one. Beat one. Oke, kita mix kalau gitu. Beat 3, 2, 1. Lupa. Bunda Nanda salah kok, lupa. Oke, thank you. Ya, ya nanti ya bisa ya open your book yang LKS-nya. Halaman berapa, Nak? Bu Nana kebetulan maaf nggak bawa ya. Bu Nana nanti sharingnya pakai Word aja. Bukunya Halaman 2. halaman 2 ya. Halaman Yes. 1. Halaman 1. Halaman 1 LKS-nya pelajaran baru. Hari ini kita baca tentang Yohanes Pembaptis. Ya. Ada namanya Yohanes di sini enggak ya? Enggak ada ya? Yohanes. Ya. Nah, Yohanes Pembaptis ini ceritanya juga adalah salah satu tokoh Alkitab yang cukup terkenal anak-anak ya, Perjanjian Baru. Ayo, siapa yang pernah dengar kisah Yohanes Pembaptis? Ada yang pernah dengar? Darren. Banyak yang dengar, oh puji Tuhan. Wow. Banyak yang tahu ya. Siapa tuh Yohanes? Yohanes yang kepalanya dipotong. Oke, kepalanya dipotong. Pinter nih, sudah tahu ceritanya. Oke. Yang membaptis Yesus, betul sekali. Oke ya, siapa lagi ya? Kalau kamu tanya atau ditanya, Yohanes Pembaptis siapa? Yang membaptis Yesus, benar jawabannya. Saudara Yesus. Betul, jawabannya saudara Yesus. Ya, anaknya siapa? Orang tuanya siapa? Yohanes. Anaknya Elizabeth dan Zakaria, betul. Loh, kok sudah pinter anak, pinter. Siapa lagi? Katanya yang kepalanya dipenggal, Bu. Betul sekali, meninggalnya kayak gitu anak-anak. Serem ya. Halaman 1 LKS yang baru. Serem ya anak-anak ya, kepalanya dipenggal. Kalau zaman dulu anak-anak kejam sekali ya. Orang hukuman matinya ada yang dipenggal, ya, ada yang dilempari batu, macam-macam. Zamannya Yesus itu banyak yang dihukumnya disalib seperti Yesus ya. Itu hukumannya orang Roma. Kalau orang yang berdosa, yang dianggap bersalah, itu hukumannya disalibkan. Nah, makanya Yesus karena dituduh, makanya juga disalibkan anak-anak. Nah, lalu dipenggal seperti Yohanes juga. Wah, kejam ya. Nah, kita lihat hari ini Bu Nanda mau. Sudah kalian buka bukunya? Bu Nanda kasih waktu 1 menit ya. Coba digaris bawahi dulu. Ya, coba kalian garis bawahi atau tandai nomor 1 sampai semuanya aja ya, 20 ya. Oke, kalau yang punya penggaris digaris saja. Kalau sama pensilnya, yang punya stabilo distabiloin. 1 sampai 10 aja, nah nggak usah semua. 1 sampai 10. Oke, 1 sampai 10 aja. Nomor 1 sampai 10.
Oke, habis itu kita akan lihat bagaimana Yohanes ini hari ini kita baca 30 menit aja ya. Sampai Bu, buka ya. halaman berapa? Halaman 1 LKS yang baru yang tema 3 1 sampai 10 aja yang digaris ya, atau di stabiloin kalau punya stabilo. Oke. Udah, Bu. Sudah? Kalau sudah bisa lihat di screenmu, Bunda Nanda mau menceritakan tentang kisah Yohanes ini. Oke. Anak-anak, kenapa sih kita belajar Yohanes Pembaptis ini? Yohanes Pembaptis ini juga mengalami hal yang bertentangan, sering juga seperti Yesus ya, difitnah, dicari-cari sama orang-orang yang tidak menyukai. Nah, oke, anak-anak bisa keluar semua, bisa lihat di screen-nya kalian? Saya? Oke, terima kasih. Oke, lihat gambar ini. Ini kira-kira gambar yang anak 2 ini ngapain ya sama anak yang 1 ini? Siapa yang bisa membaca gambarnya ini? Kayak Kayak dibully, benar sekali. Iya, dibully ya anak ya. Lihat anak 2 ini, mereka tertawa seperti melihat yang baju merah ini. Terus baju merah ini seperti kelihatan wajahnya yang ketakutan ya kan? Mereka yang ini ketawa-ketawakan. Ini kita anggap membuli. Benar, gambar ini Bunda Nanda mau nunjukin anak-anak ada anak lain membuli anak lain. Ini sering terjadi di dalam hidup kita sehari-hari. Mudah-mudahan di kelas 3A tidak seperti itu ya. Ya, apalagi kita kan belum ketemu ya. Takutnya ini sebentar lagi kita ketemu. Setelah PTS ini kita akan masuk apa? Ada anak-anak yang sudah masuk ke sekolah. Itu kan kita bergaul lagi sama orang-orang. Nah, jangan sampai terjadi di sekolah kita anak-anak. Contoh pembulian ini banyak terjadi di sekolah-sekolah. Ini boleh apa tidak anak-anak? Saya nggak membuli, Bu. Jangan. Tapi kalau saya dibully, saya dibully apa, Bu? Iya, jangan sampai ya anak-anak, tidak boleh. Kemudian kalau kita dibully, Bu, banyak, ih kok rambutmu jelek, ngapain? Ya kan? Kadang anak-anak, iya betul. Ketika kita dibully, kita tidak membalas seperti Jocelyn tadi, tidak membalas apa yang dilakukan orang lain. Ya, kita boleh menegur ya anak-anak ya, tapi dengan cara enggak marah, tapi menegur dengan sopan supaya orangnya sadar. Kalau nggak sadar gimana, Bu? Ya sudah gitu ya kan? Nah, ini salah satu gambaran anak-anak. Mengapa ya kita perlu nanti namanya iya bertobat kembali kepada Tuhan. Ya, bisa ganti screen-nya, sudah berganti ya. Nah, ini Bunda Nanda mau akan masuk. Kenapa sih Yohanes ini muncul? Untuk apa dia? Tuhan mengirim Yohanes itu untuk apa ya? Nah, ini nih. Ya, bisa dibaca nih, bertobat. Kita akan lihat waktu zaman Yohanes, zamannya Yesus kan banyak orang-orang yang jahat anak-anak, banyak banget. Mereka itu berdoa rajin tapi tetap juga berbuat jahat kepada orang lain. Tuhan mengutus Yohanes ini salah satu orangnya mau membantu orang-orang supaya bertobat. Nah, kita lihat dulu nih. Ya, berhenti melakukan kejahatan tadi sudah ya. Kamu tadi sudah sharing. Iya, Bu, kalau aku dijahati, dibully, aku diam aja gitu, nggak dibalas. Puji Tuhan kalau kamu sudah berpikiran dewasa. Kalau dibully balik gak sopan, Bu. Iya, ngapain gitu kan? Tapi perlu dikasih tahu juga gitu ya, tapi bukan berarti membuli balik. Nah, kita lihat Yohanes ini. Yohanes nih gambarnya, lihat. Ini contoh Yohanes yang salah satu contoh selain dia ngomong anak-anak, ayo bertobat kembali ke jalan yang benar. Yohanes dengan tandanya adalah membaptis orang. Tahu membaptis ya anak-anak ya? Yang Kristen, yang Katolik tahu ya. Yang non Kristen Katolik tidak tahu. Iya tahu ya kan.
Kalau zaman dulu anak-anak yang sekarang masih dipakai oleh teman-teman yang beragama Kristen ya, kalau membaptis itu di sungai ataupun di kolam. Nah, kalau zaman dulu memang adanya sungai Yordan ini. Nah, ada namanya suatu sungai ya. Ada sungai Yordan. Nah, sungai ini dipakai oleh Yohanes untuk membaptis orang-orang. Oke, itu menandakan orang itu sudah bertobat. Nah, kita lihat bertobat itu apa? Emang siapa yang tahu? Ada nggak anak-anak kelas 3A yang tahu bertobat itu siapa? Oke, coba. Bertobat itu adalah nanti kita dikembalikan seperti dulu. Jadi misalnya hati kita bersih sekarang. Oke. Kalau nggak berbuat jahat, hati kita bersih. Oke, thank you Giselin ya. Giselin aktif sekali berbicara, pinter. Cobanya benar. Yang lain mau coba? Tadi, apalagi kalau dengan bertobat. Bertobat itu kembali. Bertobat itu tidak akan membuat kesalahan yang sama. Iya, pintar. Kayak Margaret tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Pintar sekali kelas 3A ya. Ya, anak-anak itu tadi dua temanmu sudah mewakili ya. Ya, artinya mau kembali kepada Tuhan, tidak mau melakukan hal kesalahan yang sama lagi, mau menjadi orang yang lebih baik. Oke, itu yang disebut bertobat. Muncullah Yohanes ini. Orang tua Yohanes tadi kamu sudah menyebutkan. Ya, siapa? Coba yang Bu Nanda tanya ya. Elizabeth, ibunya, dan Yohanes Pembaptis. Bernama Elizabeth. Ayahnya Zakaria, pintar. Oke, Bu Nanda tanya Clay. Clay bisa dengar suara Bu Nanda? Oke, coba. Nggak mendengar, mungkin masih. Arlin, coba diulangi orang tua Yohanes Pembaptis siapa nak? Ibu Yohanes Pembaptis bernama Elizabeth, ayahnya Zakaria. Oke, pintar semua. Anda tahu nggak Zakaria ini waktu sebelum Yohanes lahir apa yang terjadi sama Zakaria? Siapa yang tahu ceritanya? Sebelum Anda putarkan video, tapi videonya belum ada, kayaknya nggak ada tayangan. Ellen apa? Ellen itu Aaron kenapa? anak kayak dulu. Zakaria itu dulu itu memungut cuka. Jadi memungut cuka itu mestinya itu jadi misalnya kan $1. Tapi sama Zakaria disuruh bayar lebih. Zakaria itu seorang imam anak-anak ya. Imam itu yang di rumah bait Tuhan itu kerjanya membantu ya, kemudian sering berbicara tentang ya seperti orang yang menyiapkan kalau ada ibadah gitu ya. Ya, kayak Aaron, thank you ya Aaron ya. Nah, Tua dia masih belum punya. iya betul, belum punya anak. Tapi waktu suatu hari yang ditemui malaikat siapa? Zakaria ditemui oleh malaikat anak-anak memberitahukan kalau istrinya akan mengandung. Percaya nggak Zakaria? Zakaria tidak percaya, sehingga dia menjadi tidak bisa bicara, apa namanya? Bisu. Sehingga Zakaria menjadi bisu. Itu anak. Tidak percaya apa kata Iya, masa sih, kan aku sudah tua. Ya kalau orang tua bisa punya anak susah gitu ya. Dia nggak percaya akan keajaiban Tuhan. Nah, makasih Zakaria ini menjadi bisu. Oke, semoga ini bisa diputarkan. Bu Nanda mau putarkan dulu sih. Ini ngelag sebentar. Kalau Zakaria itu bisu. Iya, Zakaria itu bisu. Setelah Yohanes lahir, ya dia menyebut nama Yohanes, anak-anak, barulah si Zakaria bisa berbicara. Oke, ini agak ngelag sebentar. Oke, kita lihat sebentar tentang kisahnya Yohanes. Oke, belum bisa.
kecil ya, bentar. Iya, Ya, ya. Karena seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Nih, ketika Yesus datang, Yohanes merasa tak pantas. Dan memberi kesaksian, "Ia inilah anak Allah." Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi Yesus baru Dialah yang dibaptis. dimaksud ketika aku katakan, "Kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Sesudah dibaptis, Lihat apa yang terjadi. keluar dari air. setelah Dan dibaptis. pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak Oke. Nah, tadi anak-anak lihat tadi ya, yang setelah dibaptis, anak-anak masih ingat tadi apa yang turun dari langit? Burung merpati. Yang berupa seperti Oke, tahu nggak burung merpati itu apa? Wujud. Iya betul, pintar sekali. Wujud Roh Kudus anak-anak, ya. Wujud Roh Kudus itu diwujudkan dalam bentuk burung merpati. Ya, oke, pintar sekali anak. Oh, senang Bu Nana kalau pintar gini, anak langsung pintar, ditanya langsung hebat, bisa menjawab. Oke, baik. James, Bu Nana mau tanya. James, tadi di sungai apa James? James Orville? Sungai Yordan. Oke, nyambung. Oke. Sungai Yordan ya, pintar semua. Dan oke, tanya lagi mengingatkan. Sungai Yordan itu menjadi tempat Yohanes membaptis orang-orang. Anak-anak ingat ya, kalau orang-orang lain dibaptis karena apa? Karena mau Dosa. Iya, karena berdosa, betul. Kalau Yesus tidak, beda ya. Yesus tidak.
Yesus dibaptis bukan karena Yesus berdosa kayak kita, terus Yesus dibaptis sama Yohanes. Tidak. Yesus ingin sama dengan manusia. Maka waktu itu Yohanes tahu, oh kenapa Yesus ya, harusnya Yesus yang membaptis aku. Kata Yesus, tidak apa-apa. Nah, gitu anak-anaknya. Manusia dunia. Iya betul. Jadi Yesus itu dibaptis bukan karena dia berdosa seperti kita, tapi karena ia mau sama dengan kita manusia yang berdosa. Oke, bisa anak-anak? Kamu sampai sini ya? Oke. Itu sering terjadi di itu Betania. Betul sekali. Ya, banyak orang berdosa ya. Breven, enak sekali. Breven duduknya agak yes. Terima kasih. Jangan goyang kursi dulu ya. Oke. Kok dimatikan kameranya? Baik, tadi Bu Nanda lupa screenshot. Ayo di screenshot dulu, soalnya ini Bu Nanda butuh data kalian ya. Oke, pasang wajah ke kamera dulu sebelum Bu Nanda lupa nanti. Mumpung Bu Nanda ingat, di Bu Nanda screenshot dulu ya. Oke, 1, 2, 3, smile. Oke, once more. 1, 2, 3, smile. Oke, thank you. Ya, terima kasih anak-anak. Oke, Bu Nanda lanjutkan tentang Yohanes tadi. Ya, Bu Nanda share lagi tentang Yohanes. Tinggal 2 menit lagi, Bu Nanda ya. 30 menit. Habis ini kamu langsung masuk pelajaran apa, Nak? Oke, SPDP. Habis SPDP masuk ke COK. Oke. Masuk ke Iya, Bu Nanda kayaknya nggak usah lanjut waktunya. Iya, betul, Bu Nanda nggak bisa lanjut. Sepertinya waktunya Bu Nanda juga mau habis, ini tinggal 4 menit biar kamu juga persiapan. Anak-anak, tadi ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Tidak ada? Oke, Bu Nanda minta anak-anak bisa setelah PTS, tapi ya setelah PTS baru kita belajar. Selama PTS tidak ada pembelajaran, oke? Selama PTS tidak ada pembelajaran. Ya, oke. Nanti dikerjakan soal yang di LKS, bisa? Jangan lupa dikerjakan soalnya ya. Kita akan bahas minggu depan. Oke. Baik, 2 menit terakhir Bu Nanda. Yes. Yang LKS yang baru ini sudah saya tandain yang ini. Ini buat materi selanjutnya. Ya, LKS yang baru buat materi selanjutnya, mulai dari Yohanes. Makanya ini soalnya kamu kerjakan sendiri. Kita nggak bisa bahas hari ini, waktunya sudah tinggal sedikit. Oke, terakhir Bu Nanda mau bawa anak-anak bermain sedikit. Baik, kalau Bu Nanda tembak 1 kali, anak-anak membalasnya 2 kali. Misalnya, Dur, kamu menjawabnya harus 2 kali. Membalasnya Bu Nanda 2 kali. Bayangkan Bu Nanda sendiri ditembak sama berapa anak ya. Dur, berarti kamu balasnya dur gitu ya. Kalau Bu Nanda tembak 2 kali, dur, kamu balasnya 3 kali. Dur gitu ya. Nggak boleh salah ya. Kalau yang salah, oke, kalau Bu Nanda nembaknya lebih dari 3 kali, misalnya dur, kamu harus begini, gitu ya. Oke, kita coba mulai. Belum ditembak pun langsung sudah Oke, kamu pura-pura mati sebentar ya. Gitu ya. Oke, ready? Dur. Kalau 1 kali 2 kali balasnya. Oke, ulang, belum ada kok salah nembaknya banyak. Oke, ready ya. Oke, boleh aktifkan mic-nya, boleh dinyalakan mic-nya. Oke, dur. Gitu. Oke, sekarang kamu nggak bisa, harus ada 1 orang yang mimpin. Oke, siapa yang mau nyoba? Banyak yang mau nyoba. Udah, Bu Nanda dulu latihan dulu. Oke, minggu depan kamu ya. Oke, Bu Nanda dulu, sekali lagi Bu Nanda dulu. Minggu depan siap-siap, nanti akan dipilih Bu Nanda. Oke, ready? Oke, dur. Kok matinya gini? Mana ada langsung kalau baca langsung gitu ya. Gitu. Kok matinya kayak gini?
ditembak kok. Oke, terima kasih anak-anak. Tinggal 1 menit untuk peralihan apa ya, persiapan kamu. Nggak ada pertanyaan ya? Aku penunda. Yes. Ya. Kenapa Matilda? Sesuaiin LKS baru atau LKS lama? Oh, LKS baru. Yang Musa kan sudah selesai kan? LKS Musa kan sudah selesai terakhir. Halaman 2 ya. Halaman 2. Iya sama 3. Ya. Oke. Sudah ya. Kita Kumpulin enggak? nggak dikumpulin, dibahas nanti. Oke, see you next week. Next time ya. Next weeknya PTS soalnya nggak ada pelajaran. Bye bye. Oke, God bless you all. Bye bye. Yang Bunanda, dadah. Terima kasih.